Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih hangat dan masih diberitakan tentang berita keributan antar masyarakat di Probolinggo. Ada dua kubu masyarakat yang saling menuduh. Salah satunya memiliki ilmu santet. Di sini teman-teman saya atau saudara-saudara saya yang tahu terhadap saya, mereka bertanya, Pak Eko kan peneliti nih, juga penulis sejarah. Apakah ada pasal atau catatan kuno yang mencatat tentang ilmu santet? Juga apakah ada pendapat Pak Eko tentang hal tersebut? Karena di Probolinggo sering terjadi orang dituduh memiliki ilmu ini, ilmu hitam dan ilmu santet dan lain-lain. Saya menjawab, dalam hal ini ada dua karakter manusia. Yang pertama, orang yang memang betul-betul memiliki ilmu santet. Yang kedua, orang yang sering wirid atau orang yang taat beribadah. Memang banyak masyarakat yang kurang paham terhadap karakter ini ya, sehingga menganggap dua-duanya ini jadi satu. Tidak meneliti dahulu, mempertanyakan dahulu, cari referensinya dulu. Ujuk-ujuk langsung menuduh bahwasanya seseorang memiliki ilmu santet, sehingga terjadi keributan sampai rumahnya dibakar. Itu berita yang ada ya, dan sering terjadi. Yang lebih parahnya lagi, orang yang sering wirid, orang yang taat beribadah dituduh memiliki ilmu santet. Karena salah satu teman yang pernah bertengkar dengan orang tersebut lalu meninggal. Kemudian dikira bahwasanya orang tadi memiliki ilmu santet, padahal orang tersebut rajin beribadah, wirid dan lain-lain. Saya pernah meneliti melalui berbagai sisi ya tentang adanya ilmu santet tersebut. Pada zaman kerajaan dulu ya. Pada zaman kerajaan dulu tidak ada orang yang memiliki santet, tidak ada. Namun banyak orang yang mempelajari ilmu kanuragan. Ilmu kanuragan ini adalah ilmu yang mampu membunuh orang lain tanpa harus menyentuh orang tersebut, bisa tergelepar, plak, dan tidak bernyawa. Kemudian pada masa Belanda, banyak juga manusia atau di antara kita yang berusaha mempelajari ilmu tersebut karena ketidaktahanan atau tidak mampu sudah ya untuk menghadapi keberingasan atau ketidakadilan yang ditunjukkan oleh penjajah pada waktu itu. Sehingga banyak di antara kita mempelajari ilmu tersebut untuk membunuh Belanda yang dia hadapi. Tentunya untuk membela saudara setanah air dari penindasan Belanda. Pada zaman sekarang 2022 ini ya, ilmu tersebut disebut santet.
Intinya memang ada catatan dalam kitab-kitab kuno Pulau Jawa. Dan ini termasuk peninggalan budaya tak benda Nusantara. Peninggalan budaya tak benda Nusantara. Berarti memang sudah ada dari dulu ya. Termasuk ilmu-ilmu yang mampu membuat orang kaya secara mendadak atau instan. Seperti ngipri monyet, ngipri kelelawar, ngipri celeng, sehingga orang itu mampu mencuri dan mampu merubah dirinya menjadi celeng, menjadi hewan yang bisa mencuri harta orang lain. Kalau pada zaman kerajaan ilmu ini tidak digunakan ya. Yang digunakan pada masa Belanda. Banyak di antara kita yang mempelajari ilmu-ilmu tersebut untuk mencuri harta Belanda. Harta benda Belanda, uangnya Belanda dan lain-lain ya. Kemudian untuk dibagi kepada masyarakat yang memang betul-betul kekurangan. Pada masa penjajahan. Kemudian pada masa kini, 2022 ini, banyak juga lah di antara kita yang menganut ilmu tersebut untuk memperkaya diri sendiri secara kontan tanpa kerja dan tanpa disadari bahwasanya mereka telah melakukan perjanjian dengan makhluk jin. Baik itu santet ataupun orang yang ingin kaya secara kontan tanpa kerja. Mereka dibantu oleh jin. Dan itu perjanjian dengan jin. Akan sangat berbahaya ya. Untuk diri Anda dan keluarga. Jika Anda melakukan perjanjian dengan jin. Ini karakter yang pertama tadi ya. Yang saya sebut tadi ya. Karakter yang pertama. Sedangkan karakter manusia yang kedua. Dalam hal tuduhan masyarakat akan tentang santet. Itu karakter yang kedua yaitu orang yang alim. Yang taat beribadah. Yang tidak lupa wirid. Nah, mereka sama-sama memiliki kekuatan supranatural yang tinggi. Walaupun berbeda cara. Yang satunya dibantu oleh jin. Yang satunya dibantu oleh malaikat. Karena wirid ya. Kalam Allah atau wirid-wirid ayat Al-Quran. Dan doa-doa yang lain yang tentunya mengikuti alur atau sistem yang ada pada agama Islam. Orang yang sering wirid, terutama wiritan yang berbunyi Allahumma salim salaman. Saya lupa namanya ya, apa itu wiritan apa itu? Mungkin Anda tahu, silahkan komen ya di bawah ini, silahkan komen. Jangan lupa di subscribe untuk mendukung channel saya. Nah, orang yang sering wirid doa yang saya sebut barusan, itu dia akan memiliki kekuatan supranatural yang sangat tinggi. Sehingga orang tersebut tidak bisa disentuh secara sembarangan. Orang tersebut tidak bisa berucap sembarangan. Jangankan terhadap orang lain, terhadap keluarganya sendiri pun dia harus jaga bicara dengan baik. Karena jika dia salah ngomong sedikit, maka terjadi
Kalau pada zaman kerajaan itu orang tersebut disebut sipai lidah. Kalau orang Madura bilang teka ajet, cepat terjadi. Jadi tidak perlu saya contoh ya, saya kira Anda paham akan keterangan yang saya berikan. Jadi kalau orang yang sering wirid, terutama wirid yang suaranya tadi saya sebut, itu akan memiliki kekuatan supranatural atau karomah. Walau sebenarnya dia tidak berniat untuk melukai atau menyakiti seseorang yang telah menyakiti dia, akan tetapi hawa, aura, atau kekuatan yang ada pada bacaan tersebut yang akan melangkah menemui Anda yang bermasalah dengan orang yang sering wiritan. Sehingga orang yang tidak paham akan mengatakan bahwasanya orang itu punya santet dan lain-lain. Jadi mohon untuk kita saling memahami diri kita sendiri juga orang lain. Ketika kita memiliki masalah dengan orang lain, mari kita selesaikan secara kekeluargaan, secara damai. Tidak perlu saling menuduh bahwasanya dia itu tukang santet karena teman kita, saudara kita, atau sahabat kita yang sakit, sehingga sedang sakit memimpikan seseorang, kemudian Anda mengatakan bahwa yang diimpikan itu memiliki ilmu santet. Apa benar? Apa sudah pasti bahwasanya orang yang diimpikan itu memiliki ilmu santet? Apa Anda tidak berpikir bahwasanya orang yang diimpikan itu mampu menyembuhkan Anda? Tidak berpikirkah Anda ke situ? Tentu harus berpikir ke sana ya. Sehingga Anda bisa berpikir sehat. Karena orang yang berpikir sehat tidak akan mudah sakit. Itu saja pembahasan dari saya tentang pertanyaan teman-teman, saudara, dan lain-lain yang mempertanyakan kepada saya tentang masalah santet yang sering terjadi. Kita kembalikan kepada diri kita sendiri, kita introspeksi diri, melihat diri kita sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.